Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 381. Pandangan benar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba duduk dan mengepalkan tangannya. Ledakan, dalam sekejap, aura menakutkan melonjak dari tubuhnya dan langsung menuju ke langit. Alam Kaisar Ilahi, Ye Guan tercengang. Apakah Anda benar-benar telah mencapai ranah Kaisar Ilahi? Seolah memikirkan sesuatu, dia melihat tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang samar. Tangan Ye Guan yang terkepal tiba-tiba melambai. Ledakan, ruang dan waktu di sekitarnya bergetar hebat seolah-olah dipukul dengan keras oleh palu besi. Ye Guan sangat senang. Dia menemukan bahwa kekuatan fisiknya setidaknya beberapa kali lebih kuat. Mulai saat ini, bahkan Kaisar Takdir tidak dapat melukainya dalam tubuh fisiknya. Karena itu telah diperkuat oleh kekuatan sumber Dao Agung dan Dewa Sejati. Ye Guan tiba-tiba berdiri lagi, tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tertawa, 200 untuk menerapkan teknik pedang pembunuh surga. Saat pedang dilepaskan, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Ye Guan memandang pedang di tangannya dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menumpuk hingga 200 pedang. 200 untuk menerapkan teknik pedang pembunuh surga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah bisa dia lakukan ketika dia mengalahkan Kaisar Agung sebelumnya. Tapi sekarang, dia hanya berada di alam Kaisar Dewa. Tapi dia bisa menumpuk 200 di antaranya, yang sungguh keterlaluan. Dia tahu ini karena tubuh fisiknya kuat, tubuh fisiknya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari samping, "Selamat." Ye Guan berbalik dan melihat Ciro berdiri tidak jauh dari situ. Saat ini, Ciro telah berganti pakaian menjadi gaun biru muda, rambutnya selendang, alisnya indah, tangannya terbungkus di belakang, dan dia tersenyum tipis, wajah seperti angin musim semi. Ciro juga sangat cantik, dan dia juga memiliki temperamen yang lembut, membuat orang merasa seperti air. Ye Guan tidak menjawab Ciro. Dia perlahan menutup matanya dan memegang tangannya erat-erat. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan perlahan keluar dari tubuhnya. Kekuatan fisik murni, kekuatan fisiknya telah meningkat lebih dari 1 atau 2 poin, dan sekarang dia bahkan merasa bahwa dia dapat mengalahkan Kaisar Takdir tanpa menggunakan pedang. Pada saat ini, Ciro di samping tiba-tiba berkata, "Kamu kekurangan pertarungan sebenarnya sekarang." Pertarungan sebenarnya? Ye Guan mengangguk sedikit, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Ciro tanpa berkata apa-apa. Ciro tersenyum manis. "Apa, kamu ingin memukulku?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Mari kita bandingkan dan selesaikan." Ciro menatap Ye Guan sambil setengah tersenyum. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan ragu-ragu sejenak. Dia tahu bahwa wanita ini sedang berusaha mencari kesempatan untuk memukulnya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan mengambil kesempatan untuk memukulnya dengan kejam. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Oke, bertarunglah meski kamu tidak bisa mengalahkannya." Ciro tiba-tiba melihat ke belakang Ye Guan,
8 mangkuk? Ye Guan tiba-tiba menoleh, dan saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis, dan dia ingin mundur. Tetapi kali ini, sebuah tinju menghantam pinggangnya. Ledakan, kekuatan yang kuat langsung membuat Ye Guan terbang keluar. Dan saat dia terbang, Cirou tiba-tiba muncul dalam formasi itu. Dia membentuk segel dengan tangannya dan melantunkan mantra kuno di mulutnya bergerak maju. Dan cahaya keemasan meledak, langsung mengenai Ye Guan di kejauhan. Ledakan, Ye Guan langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah berhenti, bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulut Ye Guan. Dari kejauhan, Cirou memandang Ye Guan dengan dingin. Kenapa? Kekuatanmu meningkat dan kamu pikir kamu bisa melakukannya? Ye Guan tidak berbicara. Cirou berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti berpikir bahwa di usiamu, kamu sudah sangat kuat saat ini. Memang benar. Melihat seluruh alam semesta, itu benar. Sulit menemukan banyak anak muda yang bisa dibandingkan dengan Anda. Tetapi pernahkah Anda memikirkan identitas Anda? Berapa banyak orang di alam semesta ini yang memiliki identitas dan sumber daya Anda? Ye Guan terdiam. Cirou ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Ye Guan tiba-tiba berkata, saya tahu. Karena status istimewa saya ditakdirkan untuk menjadi berbeda dari orang lain, termasuk musuh saya. Saya memahami semua prinsip dan melakukan semua hal. Namun, saya kadang-kadang, apakah ada yang salah dengan mengeluh tanpa melakukan kesalahan apapun? Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Cirou. Nona Cirou, saya harap Anda mengerti bahwa saya, Ye Guan, adalah manusia dan saya juga memiliki kekurangan. Tidak masalah jika Anda tidak mengerti saya kekurangannya. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa saya tidak ingin menjadi orang yang sempurna dalam pikiran Anda. Saya adalah saya. Jika Anda menyukainya, Anda akan menyukainya. Kamu tidak akan menyukainya. Cirou menatap Ye Guan dan perlahan menggenggam tangannya. Melihat tatapan dingin Ye Guan, hatinya tiba-tiba sedikit bergetar. Dia berbalik dan matanya tiba-tiba memerah. Aku tidak memintanya. Kamu ingin menjadi orang yang sempurna. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kekuatanmu saat ini jauh lebih rendah daripada Kaisar Abadi. Jika kamu menemuinya dengan tergesa-gesa, kamu akan terbunuh. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Cirou tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan menoleh untuk melihat Cirou dan Ciju berkata, kamu baru saja meningkatkan kekuatanmu sekarang dan membutuhkan pertarungan nyata. Pertarungan hidup dan mati yang nyata. Hanya dengan cara ini kamu dapat memanfaatkan potensimu. Tetapi orang biasa tidak bisa bertarung denganmu sama sekali. Aku akan membawamu ke sana. Suatu tempat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempatnya, Ye Guan tetap diam. Cirou tiba-tiba menoleh ke arahnya dan tersenyum. Apa kamu takut aku akan menyakitimu? Jangan khawatir. Kamu masih berharga bagiku. Aku tidak akan menyakitimu sampai aku selesai memanfaatkanmu. Ye Guan melirik Cirou. Tapi tanpa berkata apa-apa, dia mengikutinya. Mereka berdua terus berjalan menuju kejauhan, tidak berkata apa-apa lagi. Cirou berjalan di depan, dan Ye tidak bisa melihat ekspresinya. Ye Guan yang pertama memecah keheningan, Nona Cirou, Cijing. Cirou tetap diam.
Ye Guandao, bisakah kamu memberitahuku? Ciro menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada yang perlu dikatakan. Kalau begitu aku bisa mengajakmu menemuinya. Ye Guan langsung gembira. Benarkah? Ciro mengangguk. Saya biasanya tidak berbohong kepada orang lain. Ye Guang melirik ke arah Ciro. Kamu biasanya tidak berbohong kepada orang lain. Kalian saudari. Kamu yang terbaik dalam berbohong. Ciro tiba-tiba berkata. Setelah sumber jalan besar dan kekuatan dewa sejati ditelan olehmu, sebagian besar kekuatan mereka terkandung di dalam tubuhmu. Kamu memerlukan pertempuran untuk merangsang kekuatan mereka melalui pertarungan. Ye Guan mengangguk. Oke, Ciro menambahkan. Setelah tubuh fisikmu menjadi lebih kuat, seni bela dirimu akan menjadi lebih kuat. Apakah kamu masih ingat seni bela diri yang ditinggalkan kakak perempuanku untukmu? Ye Guan mengangguk. Ingat, selamanya. Ciro mengangguk sedikit. Seni bela diri ini sangat kuat. Sangat cocok untuk kamu latih sekarang. Tentu saja, ilmu pedang adalah intimu. Baik itu tubuh fisik atau dewa seni bela diri. Itu hanya pelengkap. Kamu harus fokus pada ilmu pedang, tubuh fisik, dan dewa seni bela diri sebagai pelengkap. Jangan tinggalkan dasar-dasarnya dan kejar yang lemah. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul di depan Ye Guan. Ye Guan bingung. Apakah ini, Chi Judo? Saya mengumpulkan pengalaman berlatih kultivasi selama berabad-abad. Kakak perempuan tertua saya menyusunnya saat itu. Ini akan berguna bagi Anda. Kamu melirik Ciro, lalu menyimpan gulungan itu. Ciro melanjutkan, Anda tidak perlu khawatir tentang Guangxuan Universe. Tidak apa-apa di sana untuk saat ini. Anda bisa berlatih dengan baik di sini. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Abadi. Chi Judo, saya bisa menyelesaikannya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya bagimu untuk memikirkan hal ini sekarang. Berlatihlah dengan keras terlebih dahulu dan lihat apakah kamu dapat membuktikan Kaisar Agung melalui pertarungan. Buktikan Kaisar dengan pertempuran. Ye Guan sedikit mengangguk. Oke. Seperti yang dikatakan Ciro, prioritas utama adalah meningkatkan kekuatannya. Dia menemukan bahwa ketika penguasa Dao Daobi ditekan oleh Bibi Kinger, dunia menjadi semakin kacau. Meskipun Kaisar dan Dewa Alam Semesta tidak bisa dikatakan berjalan seperti anjing, jumlahnya masih cukup banyak. Ia kini telah menyesuaikan mentalitasnya. Musuhnya bukanlah generasi muda, melainkan generasi tua, monster-monster tua yang telah hidup puluhan juta tahun. Ye Guan menghela nafas pelan. Jika memungkinkan, dia sebenarnya tidak ingin mengenali leluhurnya dan kembali ke klan secepat itu. Dia mengira itu adalah puncak hidupnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan hampir menjadi gila. Sejak klan Daun keluar, dia telah bertarung sampai sekarang. Pada saat ini, Ciro tiba-tiba berhenti. Dia melihat tidak jauh, 100 kaki di depan mereka berdua. Ada platform kompetisi besar, panjang dan lebarnya puluhan ribu kaki. Chi Judao, naik. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju panggung kompetisi. Ciro memandang Ye Guan yang sedang berjalan menuju panggung kompetisi dan tidak berkata apa-apa. Segera, Ye Guan datang ke panggung kompetisi. Saat ini, suara Ciro terdengar di telinganya. Aku menemukan 3 lawan yang bagus untukmu.
Suara itu jatuh, dan ketiga orang itu tiba-tiba muncul di panggung kompetisi. Ye Guan tercengang saat melihat orang itu datang. Karena orang yang datang tidak lain adalah Wu Xiang Wuqi, sekaligus komandan pasukan ekspedisi dan komandan penjaga senja para dewa. Ye Guan terkejut. Dia tidak menyangka Ciro akan mencarikan ketiga orang ini untuknya. Inilah beberapa orang paling cakap di dunia nyata saat ini. Wuqi tiba-tiba berkata, "Aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang dan langsung menuju ke Ye Guan. Ye Guan kaget dan tidak berani gegabah, jadi dia bergegas mendekat. Di sisi lain, Ciro melirik Ye Guan di kejauhan, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali ke kuil sejati. Hanya ada satu orang yang tersisa di aula, dan itu adalah Perdana Menteri Kiri. Ciro berjalan ke arah Zuo Xiang dan duduk, lalu berkata, "Bagaimana situasi pavilion Xiambao yang dia buka di sini saat ini?" Zuo Xiang berkata, "Sesuai dengan keinginan Anda, kami telah memberi mereka kemudahan terbesar. Kemampuan bisnis mereka sangat kuat dan mereka berkembang sangat cepat. Tidak akan lama lagi mereka akan menjadi kamar dagang nomor 1 di dunia nyata. Semesta." Omong-omong, dia melirik ke arah Ciro. Ciro mengangguk sedikit. "Aku sudah membuat rencana." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke suatu tempat. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan Guanxuan University. Bangunlah sebuah kota di sini. Namanya kota Zhenguan. Seharusnya lebih besar dari kota Zhenzhen. Jika sudah selesai, lalu memindahkan 10 pembuluh darah sejati ke dalam kota, menjadikan kota ini tempat dengan energi spiritual terkaya di alam semesta sejati. 10 pembuluh darah sejati. Mata Perdana Menteri Zuo tiba-tiba menyusut dan dia terkejut. Ini kota dewa sejati saat ini hanya memiliki 6 pembuluh darah sejati. Ciro mengabaikan keterkejutan Zuo Xiang dan melanjutkan. "Setelah denyut nadi sebenarnya ditransfer, kami segera mengundang pavilion Guangxuan University Xiambao untuk menetap. Tentu saja, kami juga harus memegang 50% sahamnya. Selain itu, di alam semesta saya yang sebenarnya, semua keluarga besar dan sekte yang ingin menetap di kota ini dapat melakukannya secara gratis. Tidak hanya itu, perintah tersebut telah dikirimkan ke seluruh langit dan seluruh alam semesta selama kekuatan yang bersedia menetap bertemu syaratnya. Mereka bisa menetap secara gratis." Setelah mengatakan ini, dia perlahan berdiri dan melanjutkan, "Pertama-tama kami mengundang semua sekte besar dan kekuatan besar di Guanxuan University untuk menetap. Tidak hanya itu, semua biksu yang datang ke True University dari Guanxuan University juga dapat menikmati alam semesta sejati kita. Segala jenis manfaat, dan jika keluarga besar dan sekte alam semesta sejati kita bersedia merekrut monster jenius dari alam semesta Guanxuan, mereka akan menerima subsidi yuan spiritual setiap tahun." Zuo Xiang tercengang saat mendengar ini. Ciro melanjutkan, "Juga, target yang direkrut oleh 3 legion besar tidak lagi terbatas pada alam semesta sejati, tetapi juga alam semesta Guangxuan dan surga segala alam. Selama mereka bersedia bergabung dan memenuhi persyaratan, kami akan menerimanya." Zuo Xiang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ciro menambahkan, "Sebuah kompetisi diadakan setiap tahun di kota. Selain alam semesta sejati, alam semesta Guanxuan dan seluruh surga di dunia dapat berpartisipasi.
Tempat pertama akan mendapatkan 30 juta koin roh Yuan, ditambah metode budidaya alam semesta sejati dan keterampilan seni bela diri saya. Anda dapat memikirkan detail ini. Zuo Xiang berdiri dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Ciro menambahkan, poin terakhir adalah mengangkat segel antara alam semesta sejati, alam semesta Guangxuan, dan surga segala alam. Jika ada orang di surga segala alam yang dapat memenangkan penghargaan tahunan kompetisi, jika Anda mendapat tempat di 10 besar, Anda dapat membatalkan upeti dalam waktu 100 tahun. Jika Anda berada di 5 besar, Anda tidak perlu membayar upeti selama 500 tahun, Anda tidak akan pernah memberi penghormatan lagi. Terakhir, dorong alam semesta yang sebenarnya dan lihat perkawinan campur alam semesta Xuan. Semua orang yang menikah antara alam semesta Zen dan alam semesta Guangxuan, terlepas dari pria atau wanita, dilindungi oleh hukum yang sebenarnya dilindungi. Tapi mereka juga harus diberi penghargaan. Ciro, Perdana Menteri Zuo tiba-tiba berkata dengan marah, "Tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Semua yang Anda katakan sulit untuk ditangani, terutama yang terakhir, yang mendorong perkawinan campur antara alam semesta Zen dan alam semesta Guangxuan. Apakah menurut Anda itu mungkin?" Ciro melirik Zuo Xiang dan berkata, "Feng Qi tidak mungkin lagi mempraktikkan hegemoni. Di dunia sekarang ini, ahli pena Dao ditekan, dan masa-masa sulit akan datang. Jika alam semesta kita yang sebenarnya masih hegemonik seperti dulu, hasil akhirnya adalah hancurkan." Zuo Lian menggelengkan kepalanya terus-menerus. "Tidak, sama sekali tidak. Jika kami melakukan apa yang Anda katakan, akan ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta sejati yang akan melawan sekte tersebut, terutama alam semesta Guangxuan. Kami bermusuhan dengan mereka." Ciro tiba-tiba berkata, Tuan Dao Dao Brush ditekan oleh bibinya. Perdana Menteri Zuo tercengang. Ciro memandang Zuo Xiang. Guangxuan Universe dan Zen Universe memang berseteru. Tapi tahukah kamu, bukan karena Guangxuan Universe tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Zen Universe. Mereka memilikinya. Alasan mengapa ahli pedang dunia adalah abadi adalah karena pedang dunia. Hal utama adalah menghancurkan para dewa, dan orang-orang di belakangnya tidak mengambil tindakan. Jika tidak, di era itu, alam semesta yang sebenarnya akan hilang. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Alam semesta yang sebenarnya tidak bisa lagi melawan alam semesta Guangxuan, karena jika kita terus bertarung, hanya ada jalan buntu. Yang bisa kita lakukan adalah menggabungkan, biarkan orang-orang dari keduanya alam semesta berkomunikasi satu sama lain, dan membiarkan orang-orang dari dua alam semesta menikah. Pada titik ini, dia berbalik untuk melihat keluar aula dan berkata dengan lembut, paling lama 100 tahun, kebencian antara dua alam semesta perlahan-lahan akan teratasi. Pada saat itu, alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan akan menjadi satu keluarga, dan alam semesta Guangxuan akan menjadi satu keluarga. 4 pedang akan menjadi milik kita. Itu bukan lagi ancaman terbesar, tapi tempat perlindungan terbesar. Cijing bersamanya. Mereka tidak akan lagi mengalami kesulitan satu sama lain alam semesta. Persahabatan, semua orang akan memberi selamat kepada mereka. Saat dia berbicara, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Tapi di saat yang sama, 2 baris air mata jatuh tanpa suara dan perlahan, gadis bodoh ini.
Bab 382. Jangan pernah menggunakan pedang kedua. Setelah mendengar kata-kata Chiro, Perdana Menteri Zuo menjadi pucat dan duduk di kursi. Terkejut, takut, tidak mau menyerah. Yang mengejutkan adalah ide Chiro. Ide Chiro sungguh mengejutkan. Ide Chiro adalah menggabungkan alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan. Apa itu mungkin? Yang menakutkan adalah Master Dao Debi ditindas oleh Bibi dengan rok polos di belakang Ye Guan. Dengan kata lain, Guangxuan Universe memiliki setidaknya beberapa orang kuat tak tertandingi yang sebanding dengan Master Pedang di dunia. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Chiro, tidak terlalu sulit bagi manusia untuk benar-benar menghancurkan alam semesta yang sebenarnya. Tanpa disadari, jika Anda benar-benar melakukan apa yang dikatakan Chiro, maka alam semesta yang sebenarnya akan memberikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Perdana Menteri Zuo menggelengkan kepalanya sedikit. Chiro, jika kamu tidak bisa melakukannya, apa yang kamu katakan, itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Akan ada banyak sekali suara oposisi di dalam diri kita. Chiro menatap Zuo Xiang. Selama 3 legiun besar tidak berada dalam kekacauan. Perdana Menteri Kiri terdiam. Chiro tiba-tiba berkata, pikirkan dari sudut lain. Perdana Menteri Zuo memandang Chiro yang berkata dengan lembut, sekarang kita telah berubah, kita masih menjadi kekuatan paling kuat di alam semesta. Tidak hanya itu, kita masih bisa mendominasi alam semesta. Inisiatif ada di tangan kita, dan kita masih bisa menjadi layak. Dan jika kita sendiri tidak layak, orang lain akan membantu kita menjadi layak di masa depan. Perdana Menteri Kiri tampak rumit. Benarkah sampai sejauh ini? Chiro menatap Zuo Xiang. Berubah sekarang juga merupakan peluang bagi kita. Karena untuk saat ini, keunggulan institusional kita jauh melebihi keunggulan alam semesta lain, termasuk Guangxuan Universe. Selama kita melakukannya dengan baik, akan ada kesuksesan di masa depan. Selengkapnya dan semakin banyak monster jenius bergabung dengan kami. Kami mengorbankan sedikit keuntungan langsung, tetapi sebagai imbalan atas keuntungan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Perdana Menteri Kiri duduk di kursi dan tetap diam. Chiro memandang Zuo Xiang, saya butuh bantuan Anda. Perdana Menteri Zuo memandang Chiro. Apakah Anda memilih Zen Universe atau Naye Guan? Chiro terkekeh. Bagaimana menurutmu? Zuo Xiang menghampiri Chiro, dan dia menatap langsung ke arah Chiro. Aku ingin kamu memberitahuku. Setelah Chiro terdiam beberapa saat, dia berkata, kapanpun, saya tidak akan pernah mengkhianati alam semesta yang sebenarnya. Setelah terdiam lama, Perdana Menteri Zuo berkata, saya ingin komando 3 legiun. Cijudo, Anda bisa meneleponnya kapan saja. Zuo Xiang mengangguk sedikit, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berbisik, Chiro, bahkan jika kita bersedia, akan sulit tanpa kerjasama dari Guangxuan Universe atau jika mereka bermusuhan. Dia tahu bahwa tujuan utama Chiro adalah untuk mengamati alam semesta Xuan, dan jika alam semesta Guangxuan tidak bekerja sama, akan sangat sulit bagi alam semesta sejati untuk melakukan ini. Setelah Chiro terdiam beberapa saat, dia berkata, saya akan berbicara dengannya. Zuo Xiang mengangguk dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Di tempat, Chiro terdiam lama, lalu tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi.
Beberapa saat kemudian, Chiro datang ke desa Daoshi. Di dalam rumah batu, ada seorang wanita terbaring di tempat tidur. Wanita ini adalah Cijing. Chiro berjalan perlahan ke samping Cijing dan memandang Cijing dengan mata terpejam. Dia meraih tangan Cijing dan menggelengkan kepalanya sedikit. Air mata tiba-tiba mengalir dan jatuh seperti butiran. Aku memintamu untuk menunggu. Kamu tunggu apa lagi? Kamu sama Bawan, kamu durhaka dari kecil. Di tempat tidur, wanita itu tidak bergerak. Chiro berjongkok di samping tempat tidur, matanya kusam, dan dia bergumam pelan. Setelah kita bertengkar hebat dengan kakak perempuan tertua tidak pernah muncul lagi. Aku tahu dia tidak marah pada kita. Dia tidak bisa, aku tidak memaafkan dirinya sendiri. Sebelum dia pergi, dia memintaku untuk menjaga True Universe dan kalian semua. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, menyeka air mata dari wajahnya, dan berkata dengan marah, "Ini semua salah wanita jalang itu." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan rumah batu, wajah Chiro kembali dingin. Dia menoleh dan melihat ke samping, jaga tempat ini. Tak jauh dari situ, 6 lelaki tua membungkuk dalam-dalam kepada Chiro. Chiro langsung menghilang di tempat alam keabadian. Pada hari ini, Kaisar Abadi yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Dia berdiri, matanya menyipit, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Kaisar Yongsheng. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Jing Chen dan yang lainnya, sesuatu telah terjadi." Mereka sudah tahu bahwa Jing Chen memimpin sekelompok ahli peradaban abadi ke galaksi untuk membunuh wanita berbaju polos. Kaisar Abadi mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah mereka semua mati?" Orang tua itu mengangguk, ekspresinya stagnan. Semua kartu jiwa telah meledak, tidak ada yang selamat. Setelah Kaisar Abadi terdiam beberapa saat, dia terkekeh, ada ahli di galaksi. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kali ini, kami menderita kerugian besar." Kaisar Abadi melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata sambil tersenyum, "Sungguh menarik bisa mengubur lebih dari selusin kaisar takdir, sungguh menarik." Orang tua itu melirik Kaisar Abadi dan ragu untuk berbicara. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul tidak jauh di depan mereka berdua. Kaisar Abadi memandang Chiro dan tidak berkata apa-apa. Chiro tersenyum dan berkata, "Kaisar Abadi, selamat, kekuatanmu telah pulih setidaknya 60%. Kaisar Abadi tidak berbicara omong kosong, dia mengangkat tangannya dan meninju. Chiro juga keluar. Ledakan, saat ledakan terdengar, Chiro langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Namun Kaisar Abadi tidak mundur satu langkah pun. Kaisar Abadi memandang Chiro dan berkata, "Aku meremehkanmu." Chiro tersenyum lalu berkata, "Kaisar Yongsheng, kudengar di era peradaban abadi kamu tidak pernah dikalahkan. Benarkah?" Kaisar Abadi menatap Chiro. "Kaulah yang menipu Jing Chen agar pergi ke Bima Sakti. Niatmu tidak jahat." Chiro tersenyum dan berkata, "Kaisar Abadi, peradaban abadi Anda dan alam semesta saya yang sebenarnya adalah musuh, bukan?"
Kaisar Abadi mengangguk. Ya, kami adalah musuh. Wajar jika kamu memainkan trik ini. Chiro tersenyum dan berkata, Kaisar Abadi, hampir semua bawahannya tewas, tapi kamu tidak sedih sama sekali. Kaisar Abadi dengan tenang berkata, saya sendirilah yang merupakan kekuatan dan era. Chiro menatap Kaisar Yongsheng, sejauh yang saya tahu, Anda hanya kalah dari ahli pena Dao dalam hidup Anda. Anda secara alami memiliki kekuatan dan kesombongan ini. Namun, Kaisar Yongsheng, zamannya berbeda sekarang. Ada beberapa orang di era ini. Ini sangat kuat sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Kaisar Abadi terkekeh. Apakah yang kamu maksud adalah wanita dengan rok polos? Chiro mengangguk. Ya, Kaisar Abadi tertawa. Lalu berkata, kamu ingin memprovokasi saya untuk mencari wanita dengan rok polos sekarang, kan? Chiro mengangguk sedikit. Itu memang rencanaku, karena aku ingin melihat siapa yang lebih kuat, kamu, Kaisar Abadi, atau takdir dari rok polos itu. Kaisar Abadi memandang Chiro dan tersenyum. Aku akan pergi mencarinya, tapi tidak sekarang, setelah lukaku pulih sepenuhnya. Chiro tersenyum dan berkata, kamu takut? Kaisar Abadi menyipitkan matanya sedikit dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Chiro tersenyum lalu berkata, saya mengerti. Bagaimanapun, orang kuat yang bisa membunuh lebih dari selusin kaisar takdir jelas bukan orang biasa. Wajar jika Anda memiliki kekhawatiran. Kaisar Yongsheng terkekeh dan berkata, Nona Chiro, apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Chiro menatap Kaisar Abadi. Menurut penyelidikan kami, wanita dengan rok polos membunuh seseorang dan sejauh ini tidak pernah menggunakan pedang kedua. Kaisar Abadi memandang Chiro dan tidak berkata apa-apa. Chiro melanjutkan, alam semesta sejati kita telah berperang melawan alam semesta Guangxuan selama puluhan juta tahun. Mengapa kita tidak pernah bisa merebut alam semesta Guangxuan? Itu karena orang ini. Kaisar Abadi, jika Anda ingin mendominasi seluruh alam semesta, Anda musuh terbesar bukanlah Ye Guan bukan Guangxuan Universe, tapi wanita dengan rok polos ini. Selama kamu membunuhnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjadi lawanmu. Rok polos adalah takdir. Kaisar Abadi tetap diam. Chiro berkata lagi, nasib sederhana ini telah bertarung melawan Master Dadao Pen sebelumnya. Mata Kaisar Abadi tiba-tiba menyipit, dan dia tiba-tiba menjadi tertarik, bagaimana kemenangan atau kekalahannya. Chiro berkata dengan suara yang dalam, sedikit lebih rendah. Sedikit lebih rendah, Kaisar Abadi sedikit terkejut, lalu berkata, apakah kamu yakin? Chiro tersenyum dan berkata, saya salah satu orang paling berkuasa di dunia ini. Menurut Anda, apakah saya tipe orang yang bisa berbohong? Kaisar Abadi terdiam. Chiro menambahkan, Anda bisa bertanya pada Xiao Ta. Xiao Ta adalah menara nomor 1 di dunia. Ia juga menyaksikan pertempuran tahun itu. Menara kecil, Kaisar Abadi membuka telapak tangannya, dan Xiao Ta muncul di tangannya. Xiao Ta, pernahkah kamu menyaksikan pertarungan antara wanita dan penguasa pena Dao? Xiao Ta berkata, ya, saya melihat pertempuran itu dengan mata kepala sendiri. Wanita dengan rok polos itu bertarung dengan Master Dao Pen selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia kalah dari Master Dao Bi.
lalu dia ditekan oleh penguasa Dao Bi dan ditekan di Bima Sakti. Dia tidak diizinkan meninggalkan Bima Sakti. Kaisar Abadi berkata dengan suara yang dalam, "Apakah wanita ini adalah takdir dengan rok polos yang kamu ceritakan padaku saat itu?" Xiaota berkata, "Ya, saya sedang bermain-main dengan pemilik Dadao Pen dan terluka parah olehnya. Kemudian saya direnggut olehnya dan diberikan kepada saudara laki-lakinya. Sayangnya, seluruh keluarga mereka menindas saya. Setelah menjadi ditipu oleh ayahku, aku ditipu lagi oleh anakku. Aku merasa sangat sedih." Kaisar Yongsheng tersenyum, lalu berkata, "Sungguh menarik bahwa saya benar-benar bisa bersaing dengan ahli pena Dao. Tampaknya wanita dengan rok polos ini masih mampu." Ciro memandang Kaisar Abadi dan berkata dengan serius, "Saya menyarankan Anda untuk tidak meremehkan orang ini. Orang ini belum pernah menggunakan pedang kedua untuk membunuh seseorang sejauh ini." Kaisar Abadi tertawa kecil. "Di zamanku, kecuali Master Pena Dao, aku tidak pernah menggunakan gerakan kedua untuk membunuh siapapun." Ciro berhenti bicara. Kaisar Yongsheng melirik ke arah Ciro dan berkata, "Saya tahu Anda ingin menggunakan tangan saya untuk membunuh wanita dengan rok polos. Jangan khawatir, saya tidak akan meremehkan orang ini. Orang ini bisa melawan ahli pena Dao, dan kekuatannya pasti bagus." Ciro sedikit mengangguk. Bagus. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke menara kecil, berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Melihat Ciro pergi, lelaki tua di samping Kaisar Yongsheng berkata dengan suara yang dalam, "Wanita ini memiliki niat buruk." Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, "Dia ingin aku bertarung dengan wanita berbaju polos itu. Kita berdua akan kalah, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan keuntungan dari alam semesta." Lelaki tua itu mengerutkan kening, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Kaisar Abadi melanjutkan, "Tetapi yang dia tidak ketahui adalah seberapa kuat aku berada di puncakku. Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Saat itu, Dao Agung pemilik pena tidak bisa melakukan apapun padaku sendirian. Dia hanya mengalahkanku dengan bergabung dengan wanita itu." Orang tua itu tercengang. Kaisar Abadi tertawa dan berkata, "Saya selalu menekankan bahwa saya dikalahkan oleh ahli pena Dao, hanya untuk membuat mereka meremehkan kekuatan saya." Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. "Setelah saya pulih dari semua luka saya akan membunuh wanita dengan rok polos. Pada saat itu, alam semesta nyata dan alam semesta Guangxuan akan dihancurkan dengan menjentikkan jari saya." Berbicara tentang ini, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Semua konspirasi dan trik tidak ada artinya jika dihadapkan pada kekuatan absolut. Apakah kamu masih ingin mendapat keuntungan menjadi seorang nelayan? Betapa konyol dan imutnya. Bersambung.